Talkshow hari ini. Talkshow hari ini. 982 Solagrasi FM Hits musik terbaik dengan Gustaf Ahuslan di Sinis. Bagaimana kabar Mas Hendra kali ini? Baik Mas Gustaf, baik. Alhamdulillah ya. Perjalanan ke sini itu gimana Mas, macet apa gimana? Perjalanan terpantau ramai lancar. Oh, ramai lancar ya. Oke, Mas Hendra ini backgroundnya yaitu lulusan dari Universitas Brawijaya ya Mas ya? Iya benar Mas Gustaf. Brawijaya 2012 ya lulusnya Mas ya? 2012 Iya, akhir 2012. Memilih bisnis itu tuh memang agak sulit ya Mas ya. Apa latar belakang atau background Anda untuk mau melakukan bisnis Mas Hendra? Jadi ini Mas Gustaf, kalau kita bicara tentang background ya, sebenarnya bisnis saya kali ini kan berjalan di food and beverage ya, atau industri makanan. Itu bertolak belakang sama saya sebagai lulusan FISIP ya, sebagai lulusan anak FISIP. Sebenarnya tolak belakang, nggak ada sama sekali hubungannya sebenarnya. Tapi ya memang ketika kita sudah lulus dari ini ya, dari pendidikan perguruan tinggi, sudah pasti kita akan dipertemukan dengan banyak pilihan. Apakah mau bergabung dengan korporat atau mau jalur mandiri atau jalur kita berwira swasta ya. Jadi memang yang saya pilih pas itu memang jalur berwira swasta itu seperti itu. Memilih jalur bisnis dengan latar belakang yang tidak punya bisnis ya tidak Mas. Punya bisnis tapi Mas, sama sekali. Back to realita, berarti ketika lulus gitu mau kerja sesuai jurusan rada susah, mending membuka bisnis sendiri ya Mas ya. Benar Mas Gustaf. Jadi trigger atau semangat Anda nih Mas Hendra untuk memulai bisnis itu apakah melihat teman atau melihat realita juga gitu untuk memulai bisnis tuh bagaimana Mas, ketika sudut pandang Mas Hendra aja? Kalau sudut pandang saya, jadi memang dari awalnya saya memang ketika saya sudah lulus saya memang menginginkan, saya itu ingin bekerja tapi yang tidak terikat. Nah, di mana-mana kalau kita bekerja, memang kalau untuk bekerja dengan korporat ataupun perusahaan-perusahaan ya, sudah pasti kita memang harus terikat dengan aturan kerja. Nah, makanya itu yang saya inginkan ya, saya mau belajar mandiri dan ya mau nggak mau ya saya harus berwira swasta. Dengan berwira swasta ya jelas memang memulai dari nol, belajar dari nol atau tidak semuanya Mas Gustaf. Kalau kata Bob Sadino sih Mas ya, bisnis sendiri itu menjadi bos untuk diri sendiri itu lebih baik, lebih mengatur semuanya gitu lah. Dan misalnya bisnis untuk pemula ya Mas ya, kan Mas juga sebagai pemula pada waktu itu betul. Kendala awal yang Mas temukan itu apa sebenarnya di bisnis ini? Yang jelas gini Mas Gustaf, ketika saya awal saya kan tidak ada background, saya tidak ada sama sekali ini. Berarti learning by doing ya Mas ya? Betul, learning by doing. Jadi saya penuh dengan experience dari teman-teman, sharing, udah ilmu-ilmu itu aja yang saya kumpulkan jadi satu jadi pembelajaran saya. Jadi kebanyakan sebagian besar adalah ilmu yang saya dapatkan ini adalah sharing dari teman-teman itu sebenarnya. Jadi menurut experience-nya Mas Hendra sendiri ketika untuk memulai bisnis itu apa sih yang harus dikuatkan dalam pikirannya gitu? Saya mau pengen bisnis food and beverage itu apa gitu Mas, apa namanya triggernya ketika memilih food and beverage gitu? Jadi gini, kenapa saya memilih untuk food and beverage? Jadi buat teman-teman Solagrasi juga ya. Jadi bekerjalah sesuai sama passion, itu yang pertama nih. Yang pertama. Kemudian kenapa alasan saya untuk memilih untuk di food and beverage? Karena menurut saya food and beverage ini perputarannya paling cepat, paling gampang mudah. Kalau kata kebanyakan orang gampang mudah, atau gampang sulit, gampang sulit. Jadi kelihatannya itu gampang banget, tapi ketika kita sudah berada di proses di dalamnya benar-benar sulit, karena kita harus memecah berbagai fokus ya di situ. Ya tadi Mas Hendra bilang bahwa perputarannya lebih cepat karena memang Malang juga destinasi pendidikan dan wisata juga ya. Jadi perputaran food and beverage bisnisnya itu lebih cepat, tapi tidak mudah juga dalam menjalankannya ya Mas ya. Iya, memang. Jadi misalnya sampean ini sudah mempunyai produk dan mulai terjun di dunia bisnis untuk pemula. Jadi hal utama yang ingin
eh, Anda untuk ungkapkan itu apa sih sebenarnya ketika menumbuhkan trust, kepercayaan terhadap sebuah produk Anda ke konsumen itu seperti apa, Mas Hendra? Jadi kalau untuk konteksnya kita ngomong seperti Monkey Roti ini ya. Iya. Awalnya memang Monkey Roti ini berdiri bersama teman saya. Itu memang Monkey Roti ini didesain untuk kebutuhan orang-orang. Iya. Jadi kita mau menjual produk yang kira-kira apa sih orang-orang ini bisa konsumsi setiap hari. Iya. Dan bisa juga makan roti ini seperti kayak makan gorengan. Iya. Otomatis kan yang pasti dari harga kita sudah harus menyesuaikan. Kalau kita mau ngomongin tentang roti serasa seperti seharga gorengan, kita ngomongin ini nih, ngomongin harga nih. Yang kedua juga yang pasti yang konsep bisnisnya ya. Konsep bisnisnya kita menyesuaikan ketika kita, benar katanya Mas Gustaf, ketika kita di Malang, kita ini kan kota ini kan berjalan karena kebanyakan memang anak mudanya di sini. Iya, betul. Benar-benar kota urban di sini, Mas Gustaf. Banyak dari teman-teman dari kota-kota lain bergabung di sini. Itu kan pasti kesempatan untuk memenuhi kebutuhan dari teman-teman yang dari luar kota itu kan, karena kebanyakan mereka kan untuk kuliah ya di sini, sekolah untuk di sini. Otomatis kita harus menyesuaikan nih sama kebutuhan dari mereka. Apa nih yang mereka pingin sih di food and beverage ini, itu sih Mas Gustaf. Jadi memang Anda memilih bisnis itu yang relatable sama kondisi saat ini juga ya, Mas ya. Betul. Dan selanjutnya juga treatment untuk bisnis. Apa pertama ketika Anda memulai bisnis nih, hal apa yang Anda lakukan untuk pertama kali ketika berdirilah Monkey Roti nih? Oke. Nah, step-stepnya itu bagaimana untuk menggrow up ini semua gitu, Mas? Oke, jadi buat teman-teman semuanya ya, biasanya kan yang paling kendala pertama kali itu adalah Mas Gustaf adalah modal, Mas. Aku tuh banyak nih benernya nih, Mas, planning A, B, C, D. Aku punya banyak nih konsep A, B, C, D. Jadi kita biasanya nih dipertemukan dua, Mas. Ada yang memang mereka yang punya modal, tapi nggak punya konsep dan nggak punya planning, dan juga ada yang aku nih punya modal, kebalikannya maksudnya, kebalikan. Nah, jadi buat teman-teman nih untuk yang punya planning, punya konsep dan lain-lainnya, cobalah jangan terpaku sama, wah kalau jualan kan harus punya toko nih, wah jualan ini kan harus, kan kita sudah dipermudah sekarang. Bisa teman-teman bisa mau mulai dari marketplace, bisa dimulai juga dari store online juga, mulailah dari hal-hal yang itu dulu, yang kira-kira minimal budget, coba aja semuanya. Jadi memang memanfaatkan kondisi juga ketika sudah dipermudah oleh online dan ada marketplace juga untuk menaruh produk kita, dan secara gratis juga, itu juga bisa memudahkan. Yang penting niat dulu ya, Mas ya. Betul. Kalau modal masih bisa dicari gitu. Masih bisa Kalau dicari niat gitu. memang rada susah untuk dicari, Mas ya. Pembentukan mental di awal gitu ketika nggak sesuai ekspektasi nih, Mas, sudah berjalan berbulan-bulan gitu ya. Nggak sesuai ekspektasi apa yang diharapkan dari awal itu, apakah harus di treatment juga itu, Mas, sebelum memulai usaha mental untuk berwirausaha itu, Mas? Jadi untuk pengalaman saya ya, uniknya nih kan mulai waktu Monkey Roti ini buka di toko kita yang kedua, di Jalan Mertojoyo itu kita buka di saat waktu tahun 2020 di bulan Maret. Itu kan awal pandemi, awal pandemi banget itu orang-orang masih takut kan untuk keluar, masih beraktivitas, semuanya udah semua di rumah semua kan. Berarti dialihkan berarti, Mas, dari offline ke online gitu untuk sistem penjualannya? Enggak, saya tetap paksakan di offline pada waktu itu, karena saya percaya pada waktu itu kalau saya ini give up atau menyerah saat ini, mau saya tutup, karena kan kebanyakan tutup pada saat itu nggak berani. Ya, betul. Lebih baik orang-orang kan, lebih baik ditutup aja lah, nanti kalau udah mendingan baru dibuka. Nah, menurut saya, kenapa saya paksa pada waktu itu? Kalau pada waktu itu tidak saya paksa, orang-orang nggak jadi kenal nanti. Lebih baik saya rugi 3 bulan, 4 bulan, sampai 5 bulan, merugi untuk operasional, tapi biar orang-orang ini kenal. Jadi saya nggak apa-apa rugi tenaga, materi, tapi ya itu untuk orang-orang terkenal. Nah, di situ kan mental memang kita ngelihat kita jualan, ternyata yang beli cuma 1, 2, 3 orang, dan itu pun ya nggak banyak yang beli, cuma 3 orang setiap harinya selama berbulan-bulan, dan
baru ketika bulan Agustus itu kan orang-orang udah mulai banyak yang keluar rumah tuh. Iya, iya. Mulai keluar rumah, mulai Mm-mm. adalah 1-2 orang mulai berani untuk bikin acara. Iya. Kan. Akhirnya dari itulah mulai akhirnya kita mulai yang dari rugi sampai yang buka lubang tutup lubang. Iya. Setidaknya nggak rugi lah, tapi Iya, buka betul. lubang tutup lubang. Iya. Karena saya percaya pada waktu itu, Mas Gustaf, kalau saya pada waktu itu nggak saya mulai, Mm-mm. kalau saya mau mulainya Agustus karena orang-orang mulai buka, Iya. orang-orang nggak kenal. Iya. Ibaratnya promosi saya ini kan organik nih. Saya nggak dibantu sosial media yang mau ngebus sini kiri dan kanan, enggak. Pada waktu itu saya organik banget. Biar orang-orang sekitar datang-datang aja, biar beli aja. Maksudnya, oh ini toko roti nih, nyoba aja gitu. Iya. Tapi saya percaya itu. Jadi setiap keputusan juga ada pengorbanan pada Memang. saat itu ya Mas ya. Betul. Dan juga bagaimana untuk mempertahankan produk agar tetap bersaing di tengah masyarakat gitu Mas ya. Itu bagaimana cara Anda untuk mempertahankan produk Anda ini misalnya Mongki Roti nih. Ini Mongki Roti dan bisa bersaing dengan roti-roti yang lain, apalagi sekarang memang persaingan dunia bisnis itu kan menjamur, apalagi di Malang aja itu memang banyak banget. Itu gimana Mas untuk nge-treatmentnya? Jadi gini, untuk tips ini ya, untuk orang-orang, tipsnya. untuk semuanya, buat teman-teman Solar Kresia juga. Jadi ketika kalian mulai usaha, yang pertama nih, kalian harus benar-benar menjunjung tinggi nih, apa yang unik dari usaha ini. Ya. Yang kedua, usaha ini apakah dibutuhkan sama orang setiap hari. Misalkan kalian ini ternyata ingin memulainya di industri makanan nih, berarti setidaknya kalian harus berjualan yang kira-kira sama orang tuh dikonsumsi setiap hari, bisa dikonsumsi setiap hari. Dan yang ketiga sudah pasti harga ya. Harganya harus benar-benar kalian harus bersaing ya Mas. Sangat bersaing. Kalau bisa di bawah dari hal yang ketidakwajaran, kalian coba di situ, karena itu bisa jadi kalau kalian perhitungannya mantep dan pas, itu bisa jadi peluang emas banget di situ, Mas Gustaf. Ya, karena memang dari situlah lahirnya experience, berpikir lagi gitu ya Mas ya. Terkait bisnis plan sih Mas, ketika Anda melakukan usaha atau memulai usaha itu, bisnis plan-nya itu apa dipetakan dulu, apa jalan aja dulu ketika ada modal langsung jalan aja, apa brainstorming dulu sama teman-temannya untuk menentukan langkah-langkah seperti apa untuk memulai bisnis gitu Mas. Jadi kalau untuk Mongki Roti ini, jadi kita pasti kita punya bisnis plan dulu ya. Jadi saya sama teman saya namanya Mas Jafar Ma'ruf nih, kita berdua nih, kita nih ngobrol nih. Kita pingin jualan produk yang kira-kira orang-orang tiap hari bisa beli nih. Kita mau main di quantity kita nih. Yang kira-kira bisa nggak orang-orang kita nih jualan roti harganya 2.000. Mongki Roti ini kan kita harganya 2.000 Mas. Yang dimana orang-orang itu beli gorengan aja sekarang kan ya kebanyakan Rp1.000 ya Mas ya. Rp1.000 ya. Hampir semua hampir. sudut kota Malang yang jual gorengan tuh hampir Rp1.000 ya. Nah, kenapa enggak nih orang-orang bisa beli roti dengan harga 2.000? Nah, sama gorengan aja mereka bisa tiap hari, kenapa enggak nih, biar mereka nih tiap hari bisa makan roti dengan harga 2.000, sepertinya enggak masalah nih. Cobalah itu kita coba masuk di pasaran dengan harga 2.000. Memang pertama-tama nih orang-orang kan karena produk roti kita ini kan hampir mirip sama roti yang ini masih yang seperti yang di mall-mall itu. Kalau misalnya lewat tuh kecium aja gitu Mas. Hampir mirip nih gitu ya. Bener. Jadi orang-orang pertama pasti impress sih dengan harga 2.000 nih, mau roti kayak gini. Ini bener nggak ini gitu kan. Tujuan saya dengan teman saya untuk Mongki Roti ini adalah memang fokus untuk di acara. Yang gimana orang-orang pada saat itu kan sebelum pandemi nih Mas. Masih banyak anak-anak kuliah sempro, ujian, itu kan butuh banget nih konsumsi nih. Betul. Tembakan saya pada waktu itu tuh. Oh, jadi target pasarnya itu udah jelas berarti ke mahasiswa-mahasiswa yang misalnya adain event gitu. Betul, atau misalnya ketika Sempro, Semhas ataupun Kompre gitu ya Mas ya. Jadi memang itu target pasarnya ya Mas ya. Jadi misalnya ada orang juga nih Mas ya, misalnya mau terjun ke bisnis food and beverage, apakah harus memahami banget produksinya gimana gitu Mas? Apakah hanya
dilihat aja udah selesai gitu. Apa harus memahami step by stepnya untuk produksi itu memang penting gak sih Mas? Oke, untuk sepengalaman saya Mas ya, mulai saya terjun di dunia industri makanan mulai tahun 2013 Ya. sampai detik ini Mas. Ya. Pengalaman saya sebelum di Mongki Roti itu memang saya pernah bertemu sama teman saya. Iya. Saya bekerja sama dengan teman saya. Hmm. Saya salah satu wejangan ya, atau salah satu omongan yang dari teman saya yang benar-benar saya pegang pada waktu ini sampai saat ini adalah, jangan pernah Andra kamu kerja Ya. tapi kamu nggak bisa produksi. Ya. Jangan pernah juga kamu bisa produksi tapi kamu nggak bisa memasarkan. Ya. Nah, tugas kamu adalah ketika kamu terjun di industri makanan, kamu harus bisa pemasaran, harus bisa produksi, harus bisa quality control, dan bonusnya ya kamu harus bisa keuangan ya. Keuangan dalam arti kan administratif semuanya. Itu harus kamu pegang 4 hal ini. Ketika 4 hal ini bisa kamu pegang, ya sudah pasti kamu akan gampang ke depannya untuk menjadi seorang entrepreneur ya, seorang Oke, menarik nih Mas, ketika Anda bilang bahwa keuangan itu juga pentingnya. Jadi bagaimana cara ngepost keuangan, mana yang harus ke pribadi, mana yang harus untuk usaha? Apakah ada tips khusus untuk pendengar kawan Solar Gracia Mas? Oke, buat teman-teman pendengar Solar Gracia nih, yang pertama kali ya, tips saya buat kalian ya, kalian mungkin pernah juga saat ini sedang kesulitan nih untuk mengatur keuangan. Iya, karena memang kondisi ya Mas. Kondisi ya. Selain untuk kondisi, mungkin untuk mempermudah kalian ada tips adalah, setiap kalian melakukan pembelanjaan ataupun mungkin kalian bayar pulsa atau mungkin kalian beli kerupuk semuanya tolong dicatat. Kalian punya catatan, apalagi hampir semua ya mungkin ya teman-teman Solar Gracia udah punya handphone kan di sini. Di situ kan pasti ada notes ya Mas ya, ada aplikasi notes. Catat aja semuanya. Ketika kalian coba catat dalam 1 hari, coba kalian lihat analisis nih. Hari ini aku ngapain aja sih? Beli apa aja sih? Coba kalian kalikan 30. Coba kalian dikalikan 12. Misalkan 12 bulan berarti 1 tahun. Berapa tuh hasilnya? Nah, nanti baru nih teman-teman Solar Gracia mulai dipilah nih. Oh, ini nih ternyata yang penting sama mana yang nggak penting. Nah, dari hal yang simpel itu, nanti kalian ketika memulai bisnis itu makin menggampangkan nanti. Jadi point of view-nya itu berarti hemat, bukan berarti pelit ya Mas ya untuk diri sendiri. Jadi memposkan sesuai dengan kebutuhan aja. Betul. Ya Mas. Karena memang ini breakdown sedikit ketika pemahaman tentang adil sih Mas ya. Jadi adil itu memposisikan sesuatu itu sesuai dengan porsinya gitu. Misalnya lagi butuh ini memang butuh banget, baru dikeluarkan dari keuangannya gitu ya Mas. Betul. Ya. Jangan terlalu boros juga, karena memanage keuangan itu memang hampir semua, apalagi mahasiswa ya Mas ya, rada susah di awal bulan itu memang apabila terima kiriman itu Mas udah nggak di plan dengan baik keuangannya gitu ya. Tapi jangan lupa Mas Gustaf, yang pertama adalah pencatatan, itu yang paling penting. Ketika kalian punya pencatatan, sudah pasti kalian punya data kan di situ. Untuk menganalisanya itu lebih gampang. Jadi ketika kalian misalkan nih Mas Gustaf nih ya, kita mau beli kerupuk sama kita mau nyuci baju nih buat beli deterjen nih, mana yang urgensi nih? Oh, ternyata deterjen. Nah, seperti halnya kayak gitulah, analisa kecil-kecilannya. Berarti mementingkan mana yang lebih penting dulu ya Mas ya. Nanti kalau misalnya ini nggak terlalu penting deh, nanti dulu deh digeser dulu posnya gitu ya Mas ya. Pesan-pesan buat untuk pebisnis pemula untuk mau terjun ke dunia bisnis itu seperti apa Mas? Oke, buat nih ya teman-teman Solar Gracia semuanya. Jadi aku punya pesan nih buat teman-teman. Jadi ketika pertama kalian mencoba di bisnisnya di industri makanan, pertama kalian pasti akan dipertemukan nih sama orang-orang yang salah, pasti itu. Tapi jangan pernah kecewa, jangan pernah patah arang, dan selalu berpikir positif. Kenapa? Itu adalah bagian perjalananmu untuk sebagai pelajaranmu. Seperti itu Mas Gustaf. Terima kasih Mas Hendra yang sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan inspirasi kepada kawan Solar Gracia. Talkshow hari ini.